Halo, sore kembali lagi dengan Afri. Pada sore hari ini, Afri ingin melanjutkan VT mengenai pengalaman Afri dalam bersahabat dengan eh, penyakit asam lambung, GERD, gastritis, anxiety yang menyebabkan psikosomatis, panic attack, dan berujung pada depresi. Pada VT Afri sebelumnya, Afri sudah menekankan kepada teman-teman tentang tik-tik agar supaya teman-teman cepat uh, lepas atau sembuh dari penyakit asam lambung, GERD, gastritis, dan anxiety disorder ini. Kalau teman-teman uh, melihat VT Afri sebelumnya dan belajar dari situ, mudah-mudahan Afri doakan semoga teman-teman gak larut dalam penyakit ini, dalam situasi ini, dalam kondisi ini. Karena hal ini berdasarkan pengalaman Afri yang telah Afri lalui begitu. Jadi ingat, poin pertama, diagnosalah dari awal. Kalau bisa diagnosalah dengan seorang ahli atau dokter yang memahaminya. Kemudian disiplin dan komitmen. Setelah itu dan lakukanlah keseimbangan dalam berbagai pola kehidupan, pola makannya, pola tidurnya, pola hidupnya, dan pola pikirnya. Jadi pada sore ini Afri juga melanjutkan lagi tentang pengalaman Afri dalam menjalani dan bersahabat dengan anxiety. Pada dasarnya Afri sangat pengen berbagi dengan teman-teman khususnya yang mengalami masalah anxiety ya. Anxiety ini adalah sesuatu yang terkadang sulit untuk dijelaskan kepada orang-orang yang tidak pernah mengalaminya begitu. Karena memang 1000 sensasi di pikiran yang overthinking dan berbagai macam itu membuat kita memang semakin buyar dalam menghadapi anxiety ini. Ditambah lagi dengan adanya gangguan lambung seperti asam lambung, gastritis, dan GERD. Jadi pikiran-pikiran yang negatif itu sangat sekali memicu kita menjadi lebih sensitif, seperti halnya lambung itu sendiri. Karena kan lambung itu bisa dikatakan sebagai otak keduanya dari otak kita yang di atas ini kan gitu. Jadi untuk teman-teman yang sedang menghadapi anxiety yang pada dasarnya mengalami banyak sensasi, cobalah bersabar dan belajar akan hal beberapa dari teman-teman yang lain, mengatur pola napas, membuat hobi-hobi yang kalian suka gitu agar anxiety-nya bisa terlupakan gitu. Tapi pada dasarnya kegiatan-kegiatan positif, hobi, komitmen dan disiplin itu sangat penting sekali untuk mempercepat kalian bebas terlepas dari anxiety GERD ini gitu. Kalau untuk masalah obat-obatan, kalian bisa pilih. Karena April sendiri dulu juga jujur aja mencoba berbagai macam obat gitu, madu, kunyit, daun-daunan, rumput, apalagi ya. Pokoknya apapun yang bisa dan Afri yakin itu sembuh, pasti dicoba orang anxiety sama GERD asam lambung ini. Karena mereka memang betul-betul pengen lepas pada semua ini. Jujur, saya pasti mengerti sekali dengan penderitaan teman-teman yang mengalami asam lambung, gastritis, dan anxiety ini gitu. Apalagi terlepas pada mereka yang setelah mencapai panic attack yang panic attack itu sangat sensasional sekali rasanya, benar. Mungkin kalian kalau merasakannya itu benar-benar jadi traumatik sekali. Makanya Apri berbagi di sini agar jangan sampai teman-teman sampai ke situ gitu. Dan untuk masalah anxiety juga, kalau teman-teman tidak bisa mengobatinya secara pribadi atau mengatur pikiran teman-teman bisa memilih bantuan dengan dokter SPKJ atau psikiater. Afri juga nggak munafik karena Afri juga dulu juga menggunakan ini nih bantuan-bantuan para ahli SPKJ segala macam.
Karena apa? Karena kita tuh pengen sembuh dan terlepas pada anxiety disorder ini, karena apabila dia sudah mengganggu kehidupan kita, teman-teman, anxiety disorder ini, jadi banyak hal yang akan menambah beban pikiran kita, sehingga kita juga bekerja menjadi terhambat. Apalagi kalau kita seorang kepala keluarga yang harus menafkahi keluarga, beban pikiran itu bertambah, ditambah lagi dengan anxiety, pikiran-pikiran Victor, kita berhadapan di jalanan, itu memang benar-benar sangat mengganggu dan menghambat kita sembuh dari anxiety ini secara cepat gitu. Makanya perlu kita istilahnya berdiam diri dulu sebentar dan fokus, atau teman-teman belajar banyak lah, seperti April juga ya, sendiri nggak munafik juga, April belajar bagaimana bernapas dengan baik, pola keseimbangan itu tadi, tidur yang baik, kemudian olahraga yang cocok untuk anxiety seperti apa, olahraga untuk asam lambung yang baik seperti apa, makanan-makanan yang apa yang cocok. Karena jujur aja, kalau ada orang yang seperti apa bilang kemarin kan, kalau orang asam lambung tinggi itu pada dasarnya giginya pada keropos, jadi dia kalau mengunyah makanan itu pasti nggak halus, makanya butuh makanan yang mudah dicerna. Juga jenis-jenis makanan, karena kita orang-orang Asia tidak asam lambung gastritis ini kadang-kadang berbeda. Ada yang cocok makan sayur ini, ada yang enggak gitu. Jadi sama juga obatnya juga. Jadi teman-teman yang mempunyai sakit asam lambung, gastritis, kalian bisa memilih obat yang inilah, obat yang cocok untuk kalian. Kalian harus yakin, karena kalau kalian nggak yakin dengan obat tuh, nanti akan sia-sia juga. Karena kunci keyakinan itu sangat sangat membantu sekali dalam kita sebagai manusia menambah ini support kepada sistem imun tubuh kita gitu. Kalau kita yakin, tapi kalau kita nggak yakin dengan obat yang kita minum, ya sama juga enggak. Tapi terus terang untuk anxiety ya, untuk anxiety ini yang sangat lama banget memang, kalau memang salah untuk edukasinya gitu. Karena anxiety ini kita butuh teman bicara dan teman untuk mengerti untuk hal anxiety ini gitu. Teman yang support untuk anxiety ini, karena memang anxiety ini dia hadir, dia datang tanpa kita undang gitu. Kadang kita mungkin hari ini kita baik-baik saja, tapi mungkin 1 jam lagi tiba-tiba dia hadir tanpa kita sadari. Itulah anxiety itu. Jadi untuk teman-teman yang menghadapi anxiety, tetap bersabar, apalagi pada bulan suci Ramadan ini. Saya juga bilang, disinilah kita mencoba untuk berpuasa, menghadapi dan bersabar dengan anxiety itu. Karena apapun ketakutan yang kita rasakan pada bulan Ramadan ini dalam menghadapi anxiety ini, mungkin bisa sedikit berkurang, karena kita yakin di bulan suci Ramadan ini pasti Allah itu akan menjaga kita karena kita menjalani puasa kan gitu. Jadi momen yang paling tepat untuk para anxiety belajar berpuasa dan belajar berpikiran positif gitu. Yakinlah bahwa Allah itu pasti akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi kalau untuk titik yang lain dalam menghadapi anxiety GERD asam lambung gastritis ini, yang seperti VT sampaikan tadi, disiplin, komitmen, dan keseimbangan itu dijaga begitu. Kemudian masalah obat, teman-teman bisa memilih yang terbaik karena teman sendiri yang merasakannya gitu. Itulah trik-trik yang bisa Afri sampaikan. Semoga teman-teman cepat dapat sembuh dan keluar dari zona anxiety ini dan bisa beraktivitas kembali. Karena jujur aja Afri sendiri merasa ya, karena kan mantan kan, jadi pasti tahu gimana rasanya anxiety GERD disorder ini, anxiety gastritis ini. Ya itu tadi Afri bilang, yang penting yakin, cobaan itu sabarlah, yakinlah, komitmenlah, disiplinlah gitu. Semoga teman-teman dalam menghadapi puasa ini yakin segala sesuatu penyakit itu pasti ada obatnya, pasti akan diberi kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi Afri support untuk teman-teman, jangan menyerah, tetap semangat dan lakukanlah apa yang Afri sampaikan. Semoga anxiety GERD-nya cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi, tersenyum lagi. Sampai jumpa teman-teman. Selamat sore, selamat berpuasa.